Fauzi. Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di Majelis Al-Iqrar untuk mengikuti kajian mingguan seperti biasanya di pekan pertama ya, jadi kedua. Sebelum mulai kita sama-sama memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada ayat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dikumpulkan Allah dalam majelis ilmu, dan tentunya kepada Allah semata kita berdoa, kita berharap semoga majelis kita ini termasuk majelis yang Allah berkahi. Kita berharap, kita berdoa sekalipun kita tidak melihat, semoga para malaikat hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala untuk hamba-hamba Allah yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera tidak kita lupa, kita harapkan, kita doakan bercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia ke akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema yang saya angkat kali ini dikaitkan dengan sudah semakin dekatnya Syahrun Azimun, Syahrun Mubarakun, Syahrul Ramadan, bulan yang penuh keagungan, penuh keberkahan, bulan Ramadan. Bapak dan Ibu rahimahullah, tema yang kita angkat seperti terlihat di layar adalah Ramadan fi ahdil fitan fi akhir zaman. Ramadan di era fitnah akhir zaman. Ramadan merupakan bulan yang kadang disebut Syahrul Quran dan juga Syahrul Taqwa, bulan Al-Quran dan bulan ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 jelas Allah Ta'ala mengkaitkan Ramadan sebagai bulan spesial dalam hubungannya dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Allah berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan awal mula Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita perhatikan melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwa ada 3 maksud diwahyukannya kitabullah Al-Quran. Pertama, dimaksudkan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Yang menarik adalah ini lokasinya ayat ini di tengah surat Al-Baqarah ya, 185. Sementara kalau di awal surat Al-Baqarah
Ada juga firman Allah yang menyatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguannya, petunjuk bagi siapa? Bagi siapa? Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah lil muttaqin dengan linnas itu sama? Tidak sama ya. Mana yang lebih sedikit? Muttaqin atau annas? Muttaqin. Jadi muttaqin itu bahagian dari annas ya. Tidak semua manusia bertakwa, tapi semua orang bertakwa pasti manusia. Sepakat ya? Nah, pertanyaan, mengapa di mukaddimah suratul Baqarah Allah menggunakan ungkapan hudal lil muttaqin, sementara di pertengahan suratul Baqarah Allah menggunakan ungkapan hudal lin nas? Jadi Allah mengatakan kitab Al-Quran ini hudal lin nas dengan catatan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi mereka yang dikatakan bertakwa, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, haruslah orang-orang yang sudah lewat tahapan keraguan, sudah lewat ya. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam dirinya, karenanya dia dikatakan sebagai orang bertakwa dan dia akan menerima Al-Quran sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun. Nah, tapi dengan Allah mengatakan di pertengahan suratul Baqarah bahwasanya Al-Quran ini hudal linnas, menandakan bahwa Allah Ta'ala menghendaki pada akhirnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Mau dia beriman kek, mau dia tidak beriman kek, tapi pada akhirnya Al-Quran ini memang dimaksudkan untuk seluruh manusia ya, tanpa kecuali. Nah, cuman tidak mungkin Al-Quran pada akhirnya menjadi petunjuk bagi segenap manusia kalau tidak ada sama sekali manusia yang sudah meyakininya. Jadi dengan kata lain, kaum muttaqin ini yang jumlahnya tentunya terbatas dibandingkan seluruh umat manusia ya. Mereka ini dengan sikap tidak punya keraguan terhadap Al-Quran, mereka lah yang diharapkan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran ini sehingga cepat atau lambat akhirnya menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia. Makanya kita meyakini bahwa Islam ini sebagai ajaran yang sempurna, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ya, merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap ya alam semesta, tidak hanya bagi kaum muttaqin, bahkan tidak hanya bagi seluruh umat manusia, tapi bahkan seluruh alam ini akan merasakan rahmat dari al-Islam ini. Nah, jadi ini pertama, poin pertama, Allah menghendaki pada akhirnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Terus yang kedua dikatakan wa bayyinatin minal huda. Al-Quran juga merupakan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi kalau kita ingin mengerti Al-Quran, metode yang terbaik adalah tafsir al-ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu Allah wahyukan di samping sebagai petunjuk juga sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan karenanya Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir Al-Quran Al-Azim ya, beliau itu sangat terkenal, sangat masyhur dengan menggunakan metode tafsir al-ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat ya. Jadi jangan disangka Al-Quran itu cuma isinya general guidelines ya, petunjuk-petunjuk umum saja, tidak. Tapi di dalamnya juga ada
keterangan-keterangan yang memperjelas isi daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau kita pelajari ilmu waris ya, ilmu waris itu justru lengkapnya, detailnya itu ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam Al-Quran. Baik, terus yang ketiga, Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi Al-Furqan. Apa tadi Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batil ya. Manusia pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batil. Manusia itu memerlukan petunjuk dari Al-Alim, Al-Khabir, yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkanlah kitab Al-Quran dengan salah satu sasaran pentingnya adalah menjadi Al-Furqan, menjadi sarana, alat untuk bisa kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya. Nah, namun agar peranan Al-Quran sebagai Al-Furqan ini benar-benar menjadi kenyataan, menjadi terwujudkan ya, ada syarat yang diperlukan pada diri manusia ya, manusia yang menerima Al-Quran ini. Syaratnya adalah hatinya mesti terbuka. Kalau hatinya tidak terbuka, dia tidak akan mendapatkan manfaat-manfaat maksud diwahyukannya Al-Quranul Karim. Dan agar hati manusia itu terbuka, ada sebuah kewajiban Muslim terhadap Al-Quran yang tidak pernah boleh diabaikan ya. Dan sebelum saya lanjutkan, ada berapa jumlah kewajiban Muslim terhadap Al-Quran? Ada lima. Satu, tilawah, membaca. Dua, tadabbur, memahami isi Al-Quran. Tiga, tahfiz, menghafalkan. Empat, tatbiq, mengamalkan. Lima, dakwah ya, membela, termasuk menyiarkannya, menyebarluaskannya ya. Jadi ada 5 wajibatul muslim nahwal Quran, kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Saya ulangi lagi. 1, tilawah. 2, tadabbur. 3, tahfiz, menghafalkan. 4, tatbiq, mengamalkan. 5, dakwah ya. Nah, kebanyakan orang kaum muslimin mengira kewajiban terhadap Al-Quran hanyalah tilawah. Kalaupun ada lebih dari tilawah, menghafalkan, tahfiz. Dan kita cukup patut bersyukur bahwa sekarang berbagai lembaga-lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran bermunculan ya. Karena ini memberantas buta huruf Al-Quran sehingga bisa tilawah orang. Bahkan lebih daripada itu, muncul pondok-pondok tahfiz ya kan, pondok yang mengelola program menghafalkan Al-Quran. Ini patut kita syukuri. Nah, cuma sayang yang kaitannya dengan kewajiban tadabbur ini belum secara merata tersosialisasi ya. Padahal justru kegiatan tadabbur ini menjadi kunci penting untuk kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Karena tadi syaratnya Al-Quran hanya akan berperan sebagai huda, sebagai bayyinatin minal huda, sebagai Al-Furqan jika yang menerimanya hatinya terbuka ya. Nah, Muslim yang rajin tadabbur atau memahami isi Al-Quran, bukan sekedar tilawah atau membacanya atau tahfiz, menghafalkannya, akan memiliki hati yang terbuka untuk menerima Al-Furqan, pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil ya. Jadi saya ulangi lagi, bukan sekedar tilawah, bukan sekedar tahfiz, menghafal, tapi tadabbur. Tadabbur ini berusaha memahami isi Al-Quran ya.
Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui, kalau di tanah suci musim haji maupun umroh, orang Indonesia itu terkenal tilawahnya bagus, Pak. Ya, nggak usah GR. Nggak usah GR. Jadi orang Indonesia tuh punya kebiasaan, kalau sudah waktu sholat masuk, azan berkumandang, itu kan kemudian nyari posisi duduk sebelum qomat kan, nyari tempat yang strategis gitu. Nah biasanya sambil nunggu qomat, dan qomat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu biasanya jaraknya cukup lama dari azan. Nah biasanya orang Indonesia ngapain tuh kalau lagi gitu? Tilawah. Ya. Nah cerita yang sering beredar adalah pas lagi tilawah ada orang Arab yang sangat kagum, akhirnya duduk di sampingnya menikmati tilawah orang Indonesia. Dan rupanya saking tersentuhnya dengan tilawahnya orang Indonesia itu, si Arab ini sampai meneteskan air mata. Nah selesai tilawah, dia tutup Quran, belum qomat juga. Nah si Arab ini nanya, min aina anta, dari mana kamu? Min Indonesia katanya, dari Indonesia. Terus dia begini mengucapkan pujian terhadap tilawahnya, ya kan? Tilawatuka jamilah jiddan katanya gitu, ya kan? Terus dia perlihatkanlah wajah dia yang sudah terharu itu, ya kan? Nah terus dia tanya, fahimta? Ya kan, kamu paham nggak yang kamu baca? Seorang Indonesia itu geleng kepala, nangis lagi orang Arab itu, ya kan? Nangis lagi, tapi nangis yang kali ini bukan karena terharu, tapi karena prihatin, ya, prihatin. Ya. Nah jadi Bapak dan Masya Allah, ahlan salam, umrah mubarakah. Fazul baru pulang dari umrah? Iya betul. Masya Allah, alhamdulillah. Wajahnya glowing Pak. Masya Allah. Maaf kita terlambat ya? Ya tak apalah. Dari Madinah jauh. Masya Allah, warahmatullah. Selamat ya. Sehat. Suara masih ada. Gak batuk-batuk. Oh batuk ya. Wajib itu. Insya Allah Ustaz, beberapa jamaah juga itikaf nanti besok tanggal 5 berangkat. 5 Oh di April sana di sampai Lebaran. apa namanya tanah suci. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan, Amin. Allah berkahi. Nah jadi kembali kepada cerita yang banyak beredar itu, begitulah cerita yang terkenal ya, masyhur tentang orang Indonesia yang kalau memanfaatkan waktu di musim umroh atau haji itu dengan tilawah. Nah cuma sayangnya begitu, Aku paham. di satu sisi mereka kagum sampai terharu mendengarkan tilawah kita, tapi di lain sisi mereka sedih, prihatin karena kita nggak paham, kita cuma tilawah saja, ya. Nah, karenanya saya ingatkan sekali lagi bahwa dari 5 kewajiban Muslim terhadap Al-Quran, hanya 1 kewajiban yang sampai-sampai Allah keluarkan ancaman jika tidak dikerjakan, yaitu tadabbur. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Silahkan dicatat, silahkan dipotret boleh. Allah Ta'ala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak tadabbur, dia berusaha memahami isi Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Ya. Jadi ini ayat isinya ultimatum, ancaman dari Allah. Jika seorang muslim ya, tidak mau melakukan tadabbur Al-Quran, berusaha memahami isi Al-Quran ya, maka bisa-bisa hatinya itu menjadi terkunci ya. Dan tolong perhatikan kata terkunci ini dalam bahasa aslinya adalah aqfaluha, am ala qulubin aqfaluha. Terjemahannya kira-kira, ataukah atas hatinya ada aqfal. Aqfal itu dari kata qafal. Qafal itu artinya gembok,
Kalau akfal artinya gembok lebih dari satu, jamak ya. Jadi bayangkan digembok dengan satu gembok, dikunci dengan satu gembok saja sudah masalah hati ini. Tapi kata Allah, am ala qulubin aqfaluha, ataukah atas hati mereka ada gembok-gembok ya, yang menandakan betapa terkuncinya hati kalau sudah sedemikian rupa. Nah, makanya melalui ayat ini sepatutnya kita semua ya menyisihkan waktu kita, memberikan perhatian terhadap aktivitas tadabbur. Dan ancaman ini tidak menjadi berkurang karena orang rajin tilawah, karena orang rajin menghafal Al-Quran. Tidak serta-merta orang yang rajin tilawah, rajin menghafal Al-Quran, lalu hatinya menjadi tidak terkunci. Tetap saja bisa terkunci kalau dia tidak mau melakukan kegiatan tadabbur. Makanya barangkali Anda pernah temukan dalam kehidupan nyata orang-orang yang tilawahnya Masya Allah, punya hafalan, tetapi maaf dikasih nasihat kok sepertinya ngeyel. Ya, pernah ketemu seperti itu? Jangan bilang sering, bilang pernah. Ya, kalau bilang sering kasihan, lebih parah lagi keadaan kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya tentunya adalah bagaimana caranya kita tadabbur supaya bisa kita memahami isi Al-Quran. Ya, mungkin sebagian kita langsung memberi alasan atau cari-cari alasan dengan mengatakan, ya Ustadz mah enak ngerti bahasa Arab, Ustadz mah enak punya ilmu syariat, Ustadz mah enak begini, Ustadz mah enak begitu, ya kan? Nah, perlu disadari bahwa ini semua alasan yang tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menjamin bahwasanya kitabullah Al-Quran ini merupakan wahyu yang sudah dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk bisa memahaminya. Silahkan dicatat ayatnya, yaitu surah Al-Qamar ayat 17, bahkan ayat 22, bahkan ayat 32, bahkan ayat 40. 4 ayat bunyinya sama, redaksinya sama persis, tidak ada perubahan. Untuk menunjukkan betapa Allah Ta'ala ingin menekankan ini adalah kenyataan, ini adalah sebuah fakta. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi urusannya bukan mampu tidak mampu, Pak. Urusannya bukan punya ilmu tafsir atau nggak punya ilmu tafsir. Urusannya bukan punya kemampuan bahasa Arab atau tidak punya kemampuan bahasa Arab. Tapi urusannya mau atau tidak mau. Urusannya itu. Jadi barang siapa yang punya keinginan, kesungguhan untuk memahami isi Al-Quran, sekalipun dia belum mengerti bahasa Arab, ya akan berlaku kaedahnya man jadda wajad. Barang siapa yang punya kesungguhan, dia akan dapatkan. Dan ini dalam realitas kehidupan kita banyak kasus yang membuktikannya. Ya. Salah satu contoh adalah masuk Islamnya seorang penyanyi Barat namanya Cat Stevens ya. Cat Stevens ini dia sama sekali nggak punya ilmu agama Islam, nggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Pada suatu hari dia dapat hadiah Al-Quran berbahasa Inggris, nggak ada tulisan Arabnya sama sekali. Jadi murni Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Siapa yang menghadiahkan? Yang menghadiahkan saudara kandungnya namanya David. Dan David ini menghadiahkan karena apa? Karena David ini jalan-jalan sebagai turis ke Israel, ke Palestina. Nah, bukan Israel ya, Israel nggak ada di muka bumi ya. Ke Palestina, lalu dia masuk ke berbagai situs-situs keagamaan yang ada. Masuk ke gereja paling sakralnya orang Nasrani, dia masuk ke tembok ratapan, ya kan, orang-orang Yahudi, dan dia masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika dia masuk Masjidil Aqsa, kata dia bulu romanya itu berdiri. Bulu roma itu apa? Kuduk ya, bukan bulu Bogor, bulu roma. Ya. Nah, bulu romanya berdiri. Terus dia heran. Terus dia bilang dalam hatinya, oh ya saya teringat adik saya si Cat Stevens itu lagi nyari-nyari agama, lagi nyari-nyari kebenaran. Barangkali di balik agamanya masjid ini ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh adik saya.
Ya, nah ini lucunya orang kafir begitu Pak. Dia bukan mikirin dirinya sendiri, mikirin orang lain. Itu padahal untuk urusan yang sangat penting. Ya. Nah jadi apa yang dia lakukan? Dia kasih hadiah Al-Quran berbahasa Inggris untuk saudaranya Cat Stevens. Dan Cat Stevens ini sudah mengembara Pak. Dia melakukan spiritual journey, pengembaraan spiritual dengan cara nyoba-nyoba berbagai agama Pak. Yang paling pertama dia coba tentunya agama asalnya, dia Kristen asalnya. Dia kecewa, nggak dapat kebenaran di situ. Dia coba mempelajari agama Yahudi, nggak dapat dia kebenaran di situ. Dia sampai mempelajari agama Hindu, agama Buddha, ya kan? Sudah dia pelajari, nggak dapat dia ketenangan, nggak dapat dia kebenaran di situ. Nah begitu dia dapat Al-Quran, dia baca seorang diri tanpa ada yang bimbing, nggak ada yang bimbing, dia baca sendirian saja. Ya menurut riwayatnya dia baca 1,5 tahun sendirian, dia baca bolak-balik. Nah sampailah dia pada kesimpulan, this is the book, katanya, inilah buku yang aku cari-cari. It gives the answers to all my questions. Buku ini, kitab ini memberi jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menggelayut di pikiran saya. Nah barulah kemudian dia datang ke sebuah Islamic Center di kota London pada hari Jumat, ya. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat dan ikut langsung sholat Jumat, ya. Masya Allah. Nah habis itu baru dia belajar Islam Pak. Dia belajar sholat, dia sholat. Dia belajar haji, dia pergi haji. Dia belajar puasa, dia puasa. Nah barulah lama-kelamaan dia mengenal yang namanya masyarakat kaum muslimin. Nah cuma ada statement dia yang cukup menjadi tamparan buat kita Pak belakangan. Dia bilang apa setelah sekian tahun dia menjadi muslim? Alhamdulillah, I met the Quran before I met the Muslims, katanya. Aku bersyukur ketemu Al-Quran sebelum ketemu kaum muslimin, katanya. If I met the Muslims before I met the Quran, maybe I would never enter Islam, katanya. Kalaulah seandainya aku ketemu kaum muslimin dulu, baru ketemu Al-Quran, barangkali aku nggak pernah mau masuk Islam. Ini tamparan buat kita ya Pak. Ya, tandanya apa? Tandanya dia ingin mengatakan, rupanya setelah dia mempelajari Quran, mempelajari Islam, terus dia kenalan sama kaum muslim, dia temukan antara Al-Quran isinya dengan kelakuan umat Islam masih jauh. Ya, tidak seperti dulu para sahabat yang dicetak, dibina, dikader, ditarbiyah sama Nabi Muhammad SAW, sosok yang memang merupakan Al-Qur'anu yamshi alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi, sehingga para sahabat pun menjadi Al-Qur'anu yamshuna alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Ya. Nah ini contoh. Ada lagi contoh lain, yaitu yang dialami seorang pendeta orang Amerika, namanya Yusuf Estes. Pernah dengar ya? Saya nggak tahu nama aslinya siapa sebelum masuk Islam. Saya tahunya nama belakangannya Yusuf Estes. Nah jadi si pendeta ini pada suatu hari naik pesawat. Dia mau pergi menghadiri sebuah konferensi gereja, ya. Dan dia tentunya berpenampilan sebagai pendeta. Gitu. Nah dia rupanya ditakdirkan Allah duduk bersebelahan dengan seorang pemuda Muslim. Nah si pemuda Muslim ini mengajukan pertanyaan, mengisi perjalanan, dia ngobrol, dia mengajukan pertanyaan. Dia tanya begini sama sang pendeta, Pak Pendeta, menurut Anda mana agama yang benar? Kristenkah, Islamkah? Ya kan? Tanpa ragu si pendeta ini jawab langsung, of course Christian is correct, katanya. Tentunya Kristen itulah agama yang benar. Ya kan? Terus ditanya, apa buktinya? Kata si pemuda ini, buktinya, kata dia, di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya harus sholat 5 kali sehari semalam. Kalau kita mah cukup seminggu sekali, katanya gitu. Terus ada kewajiban yang namanya puasa sebulan penuh, ya, tahan makan, minum, ya, seharian dari pagi sampai terbenam matahari, dia bilang gitu. Nah dalam Kristen nggak ada, dia bilang gitu. Nah akhirnya si pemuda ini senyum, dia bilang, Pak Pendeta tidak mendengarkan pertanyaan saya dengan baik. Maksud Anda apa? Kan saya tanya mana yang benar, Islam atau Kristen. Tapi kok Bapak menjawab pertanyaan mana yang enak, Islam atau Kristen. Wah mukanya langsung merah, malu dia. Akhirnya dikasih hadiah.
Pak Pendeta bersedia ya saya kasih hadiah. Dikasih hadiah dibungkus. Hadiahnya tuh Quran dibungkus ya. Jadi kado gitu. Nah, setelah dia sampai di rumah, dia buka. Ternyata isinya Al-Quran. Lagi-lagi bukan bahasa Arab, bahasa Inggris sepenuhnya, ya kan? Dan begitu dia lihat isinya Al-Quran, langsung dia semacam setengah lempar gitu, menjauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena dia ingat waktu ikut seminari, tahu seminari? Seminari itu pesantrennya orang Kristen, ya. Waktu dididik jadi santri gitu, ya kan? Itu pelajarannya yang diajarkan itu adalah ada perbandingan agama, semua agama dipelajari kecuali Islam. Kenapa? Karena dari awal sudah ditanamkan kalau Islam, apalagi Al-Quran itu adalah pintu menuju kegelapan, menuju neraka, gitu. Ya, harus dihindari, dijauhi, begitu. Nah, makanya dia begitu lihat, oh ini hadiahnya Al-Quran, dia semacam setengah lempar gitu, agak khawatir. Tapi diam-diam dia penasaran. Akhirnya dia telepon temannya, koleganya, sesama lulusan seminari. Dia tanya temannya, dia bilang, gimana ini saya dapat hadiah? Dia ceritakanlah pengalaman dia terus saya dapat hadiah Al-Quran dan saya ingin sekali membacanya. Tapi kan ente ingat kan pelajaran kita dulu di seminari kan? Terus kata dia, oh iya, hati-hati kamu harus bakar itu, kamu harus jauhi, segala macam lah begitu, ya kan? Diingatkan lagi, ya kan? Dan herannya dia ketika mendengar temannya ngomong seperti itu, langsung dia jadi antipati. Loh kok gitu ya? Itu kenapa ya kok begitu amat kita dengan Islam ini, dengan Al-Quran ini, ya. Kalau memang dia adalah sesuatu yang salah, ya tinggal kita lihat aja kesalahannya di mana kan begitu. Nah, akhirnya justru hasil telepon ke temannya itu membuatnya makin penasaran. Nah, akhirnya kata dia, saya bertekad saya mau baca yang paling depan aja. Paling depan kan Al-Fatihah, ya. Nah, tapi lucunya dia itu mengatakan dalam bahasa Inggris. Sebelum dia menyentuh Al-Quran, dia mengatakan kalimat sebagai berikut. I seek protection from Allah, from the evil of syaitan. Jadi kayak baca kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Tapi bahasa Inggris. Nah, terus dia bacalah halaman pertama surat Al-Fatihah, terjemahannya, ya kan? Begitu dia baca, dia bilang dia tuh kayak kesetrum. Karena apa? Ini isi daripada surat Al-Fatihah ini persis seperti isi doa dia selama ini. Jadi dia kalau berdoa, pertama dia puja-puji Tuhan, ya. Nah, setelah itu dia menyatakan kebulatan tekad dia sama Tuhan bahwa saya akan mengabdi kepada Engkau saja dan saya akan memohon pertolongan kepada Engkau saja, ya kan? Terus habis itu dia minta dia petunjuk, tunjukilah aku ke jalan yang benar. Gitu kan persis kan, sama kan? Nah, akhirnya masuk Islam lagi. Dan akhirnya dia pelajari Al-Quran dan jadilah dia Muslim. Ya. Bahkan Yusuf Estes ini terkenal kisah dia karena dia adalah kakak beradik banyak pendeta semua, Pak. Ya, bahkan orang tuanya juga keluarga aktivis gereja, semuanya masuk Islam. Ya, kakak beradiknya semua masuk Islam. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, begitulah kalau hati sudah terbuka, ya, Al-Quran itu akan benar-benar memperlihatkan peranannya sebagai al-huda, ya, bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai syahrul taqwa, bulan takwa. Tadi Al-Quran Ramadan sebagai syahrul Quran, ya. Sekarang sebagai syahrul taqwa adanya di ayat yang lokasinya berdekatan dengan ayat tadi, surat Al-Baqarah 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya. Nah, jadi bertakwa ini merupakan sasaran yang diharapkan diraih oleh setiap shaimin dan shaimat yang mengerjakan ibadah siam di bulan Ramadan. Pada dasarnya semua bentuk ibadah yang kita kerjakan memang pada akhirnya untuk melahirkan orang bertakwa. Tetapi kenapa ibadah siam ini menjadi spesial? Karena dia dikerjakan secara masif, Pak. Sebulan penuh, ya.
dan ada waktu tertentunya, ya. Dan ada suasana-suasana tertentunya yang mengiringinya, begitu. Tapi secara umum sebenarnya semua ibadah yang kita kerjakan adalah untuk melahirkan moralitas takwa, Pak. Silakan dicatat ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia sekalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini umum, perintahnya umum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Jadi ibadah apapun ya itu akan menghasilkan ketakwaan. Nah, tapi Ramadan mendapatkan catatan khusus karena dia dilakukan di waktu khusus dan di dalam jumlah hari yang relatif banyak, yaitu sebulan. Ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah memberikan penjelasan bahwasanya ketakwaan itu akan mendatangkan salah satu dampak positif atau akibat positif atau fadilah keutamaan, yaitu lahirnya apa yang disebut dengan furqan secara individual. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqan. Nah, ketemu lagi kita kata furqan. Tapi ada perbedaan antara kata furqan di ayat ini dengan kata furqan di ayat yang ini tadi. Apa bedanya? Di ayat 185 surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sedangkan di ayat ini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Apa bedanya? Ini diberikan kemampuan untuk membedakan yang benar mana yang salah. Coba lihat. Di sini begini tulisannya. Sedangkan di sini tulisannya begini. Apa bedanya? Nah, itu ya. Jadi ketika menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk itu, dan Furqan, Allah menggunakan kata Al-Furqan pakai alif lam. Tapi ketika mengatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, enggak pakai alif lam. Ya. Masih ingat pelajaran bahasa Arab apa bedanya kalau ada bentuk ma'rifah alif lam dengan bentuk nakirah tanpa alif lam? Apa bedanya? Kalau itu udah jelas barangnya. Ya, kalau pakai alif lam udah jelas barangnya ya. Ya, artinya sudah tertentu begitu ya. Sementara kalau tidak pakai alif lam berarti dia sifatnya umum. Jadi misalnya hada kitab, ya, hada kitab enggak pakai alif lam. Ini buku, ya kan? Atau dzalika kitab, ya kan? Itu buku. Itu beda dengan dzalikal kitab. Kalau dzalikal kitab itu artinya kitab tertentu, sudah jelas tertentu. Tapi kalau dzalika kitab atau hada kitab itu bisa buku apa aja. Paham? Ya. Nah, begitu juga dengan Furqan, itu pembeda. Tetapi Al-Furqan pembeda yang tertentu. Gitu. Nah, dalam hal ini Al-Furqan itu sekaligus nama lain dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau dikatakan Al-Furqan itu maksudnya pembeda antara hak wal batil, yaitu Al-Quran. Tapi kalau dikatakan Furqan sebagai buah dari takwa, itu namanya artinya pembeda juga, cuman pembeda yang tidak tertentu, yang ada di setiap orang yang beda-beda kualitasnya. Paham? Jadi masing-masing kita ini bisa membentuk Furqan dalam diri kita, tapi sifatnya Furqan individual. Yang tentunya beda antara Furqan saya dengan Furqannya Pak Zul. Paham? Antara Furqan saya dengan Furqannya Pak Fauzi itu beda. Tergantung apa? Tergantung ketakwaan masing-masing. Jadi semakin ketakwaannya itu baik, ya, semakin Furqannya juga akan baik, akan makin dekat dengan Al-Furqan. Tapi semakin ketakwaannya itu
rapuh, ya kan, atau bahkan nggak ada ketakwaan, bahkan mungkin furqannya nggak ada dalam dirinya. Nah, karenanya supaya furqan individual masing-masing kita ini semakin tajam kemampuan membedakan hak wal batilnya, dia harus dipertemukan dengan al-furqan, begitu. Ya. Nah, jadi fungsi daripada kita ibadah, termasuk ibadah siam di bulan Ramadan ini, adalah meraih ketakwaan. Yang diharapkan dari ketakwaan yang sudah diraih itu, furqan kita juga semakin kental, ya, semakin pasti, semakin jelas, dan semakin cocok dengan al-furqan yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalimat takwa asal maknanya adalah mengambil tindakan penjagaan dan memelihara dari sesuatu yang mengganggu dan memudaratkan atau membahayakan. Menurut syarak, takwa berarti menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, taat kepadanya, dan menjauhi larangan-larangannya, serta menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Semua ini dikategorikan sebagai definisi takwa menurut syarak, menurut syariat kita. Ya. Nah, jadi sederhananya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan takwa, yang bila mana ketakwaan kita dengan Al-Quran ini dipertemukan, maka kita akan makin memiliki Al-Furqan yang mencelup atau yang mewarnai furqan individual kita masing-masing. Jelas ya? Jadi kita semua masing-masing berlomba mengejar ketakwaan supaya masing-masing punya modal furqan individual, Pak. Tapi furqan individual itu baru benar-benar akan mencapai kemampuan membedakan hak wal batilnya kalau juga diakrabkan dengan Al-Quran, ya. Dan pengertian akrab dengan Al-Qurannya harus sampai ke pengertian tidak sekedar tilawah semata, tidak sekedar tahfiz semata, tetapi ada program tadabbur, ya. Makanya saya sering mengingatkan, jalan paling pintas, paling awal, entry point supaya kita bisa tadabbur Al-Quran adalah pastikan semua kita pernah berbulat tekad membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Gitu. Silakan masing-masing menjawab dirinya sendiri. Pernahkah saya membaca Al-Quran terjemahan dari awal sampai akhir? Kalau pernah, alhamdulillah. Tapi jangan merasa puas sudah baca sekali terjemahan itu. Justru baca sekali itu untuk memancing kita ingin mengulang kembali makna-makna dari Al-Quran yang sudah kita baca tersebut. Ya. Jelas ibu-ibu? Jelas ya? Nah, jadi ini katakanlah bagian pertamanya nih. Karena kan tema kita Ramadan di era fitnah akhir zaman, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keduanya nih, era fitnah akhir zamannya. Nah, era kita sekarang ini adalah era di mana fitnah demi fitnah terus bermunculan. Bahkan kita patut khawatir bahwa jangan-jangan tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan puncaknya fitnah. Nah, puncaknya fitnah apa? Hah? Khurujud Dajjal. Ya, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya semenjak Allah menghadirkan anak cucu Adam ke muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat selain daripada fitnah Dajjal. Nah, berarti kita sekarang berada di ambang menuju jadwal khurujud Dajjal. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan menjelang keluarnya Dajjal, apa yang muncul? Inna amamad Dajjali sinina khudda'ah. Sungguh sebelum munculnya Dajjal, jadi menjelang keluarnya Dajjal, akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat. Ya. Apa yang terjadi di tahun-tahun itu? Yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Orang yang jujur didustakan, sedangkan pendusta dibenarkan. Ya. Bahkan lebih lanjut kata Nabi, wa yukhawwinu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in.
orang yang amanah dikhianati, disingkirkan, di framing, di fitnah, macam-macam. Sebaliknya, orang yang suka berkhianat dipercaya, dikasih amanah, ya, diangkat jadi pemegang amanah, jadi pemimpin, begitu. Nah, berarti di saat-saat sekarang ini menjelang Dajjal keluar, ya, kenapa orang bisa membenarkan pendusta, mendustakan orang yang jujur, ya? Karena ya, yang mengelola dunia sekarang ini memang merupakan antek-antek Dajjal. Ya. Bahkan Dajjal nanti tentunya akan menjadi biang kerok daripada pemutarbalikan segala sesuatu. Gitu. Makanya dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, aku ingat sabda Nabi tentang Dajjal, kata Hudzaifah, Dajjal nanti membawa air dan api. Apa yang kalian sangka air itu hakikatnya api. Apa yang kalian sangka api itu hakikatnya air. Maka ketika ditawarkan air dan apinya Dajjal, orang beriman hendaknya memilih apinya Dajjal, karena dia adalah air yang jernih, air yang segar, ya. Nah, begitu juga kita menjelang Dajjal keluar, sistemnya sistem Dajjal. Dajjalnya belum keluar, tapi sistemnya berkarakter, bersifat, bertabiat seperti Dajjal, memutarbalikan segala sesuatu. Yang benar dibilang buruk, yang buruk dibilang benar. Yang pejuang sesungguhnya dituduh sebagai rada ikal, ya kan? Dituduh sebagai tukang jual telur, ya kan? Dan semacam-macamnya. Sebaliknya, yang sesungguhnya justru penjahat, ya kan, disebut sebagai pembela hak-hak asasi manusia, sebagai pejuang hak asasi manusia, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, justru di era seperti sekarang inilah maka hakikat kita memanfaatkan, mengambil hikmah, mengambil segala faedah dari bulan Ramadan itu benar-benar harus kita raih. Pastikan diri kita di bulan Ramadan ini berakrab-akrab dengan Al-Quran dan beribadah secara baik dan benar, ya, imanan wahtisaban istilahnya Nabi, supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan ketakwaan itulah yang akan menghasilkan furqan individual yang diakrabkan dengan Al-Quran, maka menjadi akrab dengan Al-Furqan. Jadi istilahnya furqan individual kita yang rada-rada subjektif itu diangkat menjadi objektif karena diakrabkan dengan Al-Furqan. Jadi kalau furqan individual masih bisa pakai perasaan, ini rasa-rasanya kayaknya cakep nih, gitu. Padahal belum tentu cakep, belum tentu benar. Ini rasa-rasanya nggak enak nih, kayaknya jelek nih, batil nih, gitu. Ya, nggak bisa kita sekedar menentukan hak wal batil pakai hal yang subjektif, ya. Nah, karenanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini kan sudah sering saya angkat ya tema ini atau gambaran ini, tapi sekedar mengingatkan saja, kita sedang berada di tahapan perjalanan sejarah umat Islam yang paling buruk, ya. Ini tahapan kepemimpinan Mulkan Jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, ya. Dan tahapan ini tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita merasa kecewa, apalagi sampai protes kepada Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Ya, sesungguhnya kita berada di tahapan ini semuanya pasti karena Allah memang menghendaki demikian, dan pastinya kehendak Allah banyak kebaikan di dalamnya, cuma kita belum tahu saja. Karena apa yang dialami sekarang ini adalah sunnatullah, yaitu sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari demi hari, ya, masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia. Ya, jadi kalau kita sekarang sedang runtuh, sedang kalah, sedang babak belur, ya memang ini semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang pasti dalam rangka kita memelihara diri kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah yang semakin dahsyat ini, apalagi kita khawatir puncaknya fitnah sebentar lagi keluar, maka mari kita pastikan setiap Ramadan tiba kita ambil kesempatan semaksimal mungkin untuk menjadikan dia sebagai sarana kita bertakwa, sarana kita mendapatkan furqan, bahkan kita benar-benar menempelkan furqan individual kita masing-masing dengan Al-Furqan yang nilainya ideal di dalam Al-Quranul Karim. Sebab mereka tidak bisa tidak menginginkan lahirnya sebuah sistem kehidupan yang bertentangan dengan sistem kehidupan yang telah kita tawarkan selama ribuan tahun sewaktu umat Islam berjaya.
Sewaktu umat Islam berjaya 1342 tahun Hijriah, ya, kita perkenalkan kepada umat manusia yang kita pimpin sistem hidup yang fondasinya iman dan tauhid. Dan ketika mereka yang sekarang memimpin dunia ini, mustahil mereka mau melanjutkan sistem iman tauhid. Tapi pastinya mereka menegakkan sistem kehidupan yang fondasinya ya kekufuran, ya kesyirikan. Karena mereka nggak punya yang namanya iman, nggak punya yang namanya tauhid. Bahkan mereka mengingkari iman dan tauhid itu. Ya. Karenanya mereka bahkan memperkenalkan sistem yang mereka dirikan ini dengan sebuah sebutan yang seolah-olah menarik. Ya. Mereka menyebutnya apa? Novus Ordo Seclorum, alias New World Order, tatanan dunia baru, untuk mengkontraskan dengan tatanan dunia lama. Padahal tatanan dunia lama justru adalah sistem iman tauhid. Paham Bapak dan Ibu? Ya, jadi justru tatanan yang lama itu mereka gambarkan sebagai tatanan yang kacau balau, yang sifatnya tidak baik buat umat manusia. Yang baik itu sejak mereka yang mendirikan tatanan. Ya, makanya disebutnya tatanan dunia baru, new normal. Nah, gitu. Ya, new order, meninggalkan old order. Ya. Bahkan seperti kata Karen Armstrong, kenapa orang barat sedemikian menganggap angka 13 itu angka sial? Karena mereka teringat 13 abad kepemimpinan umat Islam atas umat manusia. Jadi mereka asosiasikan angka 13 sebagai angka sial, ya, unlucky number, ya. Dan kita mengistilahkan tatanan dunia baru ini dengan menggunakan istilahnya Ahmad Thompson, yaitu sistem Dajjal. Ya, ini sistem Dajjal. Sistemnya berkarakter Dajjal sekalipun Dajjalnya belum keluar. Ya. Nah, maka selagi hidup di bawah naungan sistem Dajjal sekarang ini, Bapak dan Ibu, kita sangat berhajat dengan memiliki furqan yang benar-benar kokoh, Pak. Sebab kalau tidak, kita akan gampang terbawa-bawa, terseret-seret untuk memandang apa yang mereka katakan hak sebenarnya batil. Apa yang mereka katakan batil sebenarnya al-haq, ya kan? Nah, termasuk tidak sedikit umat Islam sampai hari ini masih belum taubatan nasuha dari permainan 5 tahun sekali. Ya, ini maaf ya, saya lagi-lagi mengingatkan masalah ini. Karena ini kalau kita sudah ngerti Pak hakikat sistem dunia sekarang ini permainan mereka, bukan permainan kita. Nggak ada gunanya gitu loh kita terlibat dengan urusan itu. Tapi Ustaz, kita kan mesti merubah keadaan. Bagaimana merubah keadaan kalau kita nggak terlibat? Ya maaf, memangnya merubah keadaan cuma itu jalannya. Ya. Jangan-jangan mereka tertawa terbahak-bahak melihat kita masih aja mau ikut permainan mereka. Gitu. Ya kalau saya berpendapat sudahlah, yang udah ya kan, taubatlah kita, ya kan. Kamu nggak sakit hati melihat yang tadinya katanya macan jadi kucing meong-meong gitu, ya. Sudahlah, yang sudah ya. Nah sekarang kita lihat ke depan tuh dengan cara apa? Al-wala wal barok harus clear. Loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada sistem Islam harus mantap. Sebaliknya barok kita, berlepas diri kita dari sistem Dajjal ini, tatanan dunia baru ini juga harus mantap. Ya, memang kita belum bisa terlepas dari semuanya, tetapi setidak-tidaknya mana yang kita bisa lepas, kita lepas. Ya, jangan kita merasa itu sesuatu yang manfaat, padahal jelas mudaratnya. Udah terlalu banyak kerugian yang kita alami, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Ya, baik. Ya, nah ini kan gambaran tentang tatanan dunia baru yang mereka rencanakan gitu. Nah, jadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi, Bapak dan Ibu sudah hafal nih kan, udah khatam nih, ya. Bahwa kita ingin dimasukkan ke dalam satu kandang keranjang namanya piramida tunggal ini, seluruh populasi planet bumi yang ujung akhirnya nanti berpucuk, ya, berpemimpinkan si mata sebelah, yang berarti Dajjal. Ya. Dan jelas-jelas mereka tulis di atasnya Anwit Quiptis, yang artinya he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai pengambil alihan kami. Pengambil alihan di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, militer, ya, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, semua bidang diambil alih sama
sistem Dajjal. Sehingga tidak ada lagi sisa dari sistem iman tauhid. Yang ada adalah sistem Dajjal dengan fondasi kekufuran dan kesyirikan yang nyata. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka kembali saya ingatkan ayat ini tadi. Mari kita rame-rame menyambut firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 29 ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda antara hak wal batil, dan ini baru furqan individual. Pertemukanlah dengan Al-Furqan dan Al-Quran, dan Allah akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan kalian serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dan dengan demikian saya cukupkan kaji kita pagi hari ini, sekedar reminder untuk kita menjelang memasuki syahrul Ramadan, syahrul azimun mubarakun, syahrul Quran, syahrul taqwa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sampai di kita ini. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bapak dan Ibu ya. Silakan, yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan tanya di luar tema itu masalah itikaf, Pak. Iya. Itikaf itu bagi wanita bagaimana hukumnya? Itu aja, salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Dua lagi. Gak ada kepaham, alhamdulillah. Ya. Pada dasarnya hukum etika untuk laki dan perempuan sama saja. Kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi, istri-istri Nabi juga etika, ya, para sahabiat juga etika, ya. Dan tentunya kita harus menyadari bahwa etika itu hukumnya bukan wajib, ya, hukumnya sunnah, ya. Dan tentunya karena dia dilakukan oleh Nabi, ya kita berharap kita pun bisa dimudahkan Allah melakukannya. Nah, tapi tentunya kepada ibu-ibu yang mau melakukan etika harus memastikan bahwa dirinya itu mendapat izin dari suami. Ya. Jangan etika sendirian, suami, ya kan, nggak dimintain izin. Biar bagaimanapun, kalau etika kan mau tidak mau meninggalkan rumah. Nah, meninggalkan rumah harus dapat exit permit dari suami. Saya kira itu jawaban saya. Allahu a'lam. Sudah? Ibu nggak ada lagi? Udah paham katanya. Paham ya? Pak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya kalau Ustaz, apa ciri-ciri ibu anak yang diterima agar kita menjadi orang? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri ibadah kita banyak kita terima agar kita benar menjadi orang yang mustaqim atau yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung dengan ibu tadi, itikaf itu apa kita memang berdiri
sejenak ke masjid momen beberapa waktu itu ada seperti itu apa memang harus menginap? Iya. Ya, pertanyaan pertama, apa ciri-cirinya seseorang itu ibadahnya diterima? Jadi ciri orang yang ibadahnya diterima adalah semakin hari dia semakin memperlihatkan kepatuhannya kepada Allah. Dia semakin meninggalkan ajakan-ajakan, provokasi-provokasi dari setan. Dan termasuk ciri orang yang diterima ibadahnya adalah dia terus meningkatkan keilmuannya terhadap agama, terhadap din ini. Karena dia menyadari semakin dia mendalami Islam, semakin dia sadar kalau dirinya masih perlu banyak belajar. Dan ini ciri-ciri sekaligus keberkahan sudah datang ke dalam kehidupan seseorang. Sebab yang namanya barokah itu adalah khair, kebaikan yang menghasilkan khairat, kebaikan-kebaikan lainnya. Itu ciri-ciri keberkahan. Nah, kalau ada orang sepertinya kelihatan beribadah, tetapi kemudian dia makin hari makin banyak meninggalkan kepatuhan kepada Allah, dan makin sering dia memperlihatkan dirinya mudah terprovokasi oleh setan, oleh manusia-manusia yang kesetanan, ya kan? Dan dia tidak menunjukkan kepeduliannya untuk mendalami agama. Nah, bahkan lebih parah lagi, dia kemudian semakin banyak bermasalah dengan manusia sekelilingnya. Ya, ciri-ciri orang yang ibadahnya dipertanyakan diterima atau tidak adalah hubungannya dengan sesama manusia makin bermasalah. Tapi kalau orang yang ibadahnya diterima, ya, dan dia terus meningkatkan fahmul Islam, pemahamannya akan Islam, niscaya dia makin hari makin menemukan titik kemudahannya bergaul dengan manusia. Dia tidak ingin sebentar-sebentar clash di sini, clash di sana, ribut di sini, ribut di sana, tidak. Tapi yang ada adalah Islam, yang hubungan baik dengan siapapun. Nah, kemudian Pak Zul, ya ini pertanyaan bagus. Sesungguhnya etikaf itu tidak mesti dalam pengertian seseorang masuk ke masjid terus sampai 10 hari 10 malam nggak keluar-keluar sama sekali, baru itu istilah etikaf. Tidak. Etikaf itu bisa juga kita kapan saja di Asyrul Awakhir masuk ke dalam masjid, kita berniat etikaf. Nah, selagi kita di masjid itu kita sedang etikaf. Begitu. Sekalipun karena satu dan lain sebab kita harus keluar lagi dari masjid, nanti masuk masjid lagi, etikaf lagi, niat lagi etikaf, baik di masjid yang sama maupun di masjid yang lain. Sebab memang kita sekarang tidak persis situasinya kayak Nabi dan para sahabat di kota Madinah dulu, ya. Kita ini kan hidup di satu situasi zaman di mana masyarakat tidak semuanya juga mengerti tentang etikaf, ya, sehingga masjid-masjid tertentu saja yang memang sudah mengelola etikaf. Malah saya temukan masjid yang sudah mengelola etikaf pun belum tentu seluruh yang ikut etikaf ngerti tentang etikaf. Sehingga akibatnya apa? Ada saudara-saudara kita yang mau etikaf nggak bisa mendapatkan nikmat etikafnya karena apa? Ya ketemu teman ngobrol, gitu, ya kan? Ya. Tidak tidur sama. Nah, apalagi model kayak saya gini, ya kan? Kalau saya etikaf di sebuah masjid, bentar-bentar ditanyain terus. Ustaz ini kapan mau ceramah di ini? Ya nggak jadi etikaf, gitu. Nah, apalagi masuk ke masjid yang nggak ngerti etikaf sama sekali, ya kan? Bisa ribut itu sama DKM, gitu. Ngapain kok nginep-nginep di sini? Emang rumah lo? Ya. Karena ada memang mereka-mereka yang masih nggak ngerti sama sekali tentang etika, ya. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Bapak dan Ibu sudah witir ya, 3 orang yang bertanya. Kita cukupkan untuk hari ini. Saya ucapkan selamat ibadah Ramadan, ya, ibadah siamnya, qiyamnya. Ya, kita berharap kepada Allah semoga kita semua mendapatkan segala fadilah, segala keutamaan yang Nabi Muhammad SAW telah janjikan di balik Syahrul Azimun Mubarakun Syahrul Ramadan ini. Ya. Sehingga kita berharap kita keluar nanti dari Ramadan benar-benar menjadi para kampion, ya, para pemenang yang mendapatkan predikat muttaqin dan termasuk mendapatkan Furqan yang kian akrab dengan Al-Furqan dari Al-Quranul Karim, sehingga kita benar-benar mantap menghadapi zaman penuh fitnah ini. Kita tidak gampang ditipu-tipu sama sistem Dajjal yang ingin mengatakan bahwa sesuatu itu baik, terus kita ikut mengatakan itu baik karena sistem Dajjal bilang baik. Ya, kalau sistem Dajjal bilang buruk, kita ikut bilang buruk. Tidak, kita sensitif dan kritis terhadap apapun yang ditawarkan oleh sistem Dajjal ini. Ya, karena apa? Karena bertolak dari Furqan yang sudah semakin kokoh karena akrab dengan Al-Furqan Al-Quranul Karim. Demikian Bapak dan Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.